Nah, kematian bukanlah anihilisasi, ngerti kan? Anihilasi. Anihilisasi. Ya, annihilation, udah wipe out gitu. Kan paradigma lama kematian adalah eksistensiu sebagai manusia musnah. Tapi di dalam otodinamika, bro, diri kita ini, si Richard Klaproth, ini bukan objek fisik, bro. Jadi lu jangan lihat Hashim ini, Tovan ini objek fisik. Dia menunjukkan satu pola persistensi yang ada di metastabil. Metastabil itu bagus, bro. Jadi nggak ke kiri kanan, ngerti nggak? Ya, yang selalu berevolusi. Iya. Ya. Jadi waktu you mati, bro, yang diambil bukan ini si Hashim, ya. Yang dilihat polanya, bro. Energinya, polanya, pola persistensinya yang diambil. Ya. Jadi dalam otodinamika diri kita ini bukan objek fisik. Kalau begitu, menghilangkan ego gampang banget. Begitu you bilang diri itu ego, kalau you tahu ini adalah pola persistensi yang lagi gua bikin, ego nggak ada, bro. Paham nggak maksud gua? Iya, iya. Karena ego selalu mengajukan kepada fisik, objek fisik, si anu, si ini. Ya, benda, noun, selalu noun. Ya, kalau ini enggak, ini verb. Ya, pola persistensi. Dan pola persistensi nggak bisa dibangun sendirian, harus bersama-sama. Kalau udah bersama-sama kan nggak bisa ego, bro. Betul. Kalau lu sama istri you ego, ya you cerai nanti. Saat tubuh runtuh, di mana omega itu lebih kecil dari 1, maka medium stabilisasi gagal. Stabilisasi ya. Tapi informasi bahwa unit persis nggak otomatis jadi 0. Itu yang diambil oleh Supreme Being. You punya persistensi di dalam kesulitan, informasi yang you punya. Betul. Tubuhnya runtuh, bro. Tapi informasi yang kita punya itu tidak hilang. Polanya nggak mati, bro. Tetap terdistribusi ulang. Forever itu pola. Jadi yang paling penting itu pattern, bro. Ya. Pola. Nah, sekarang coba lihat. Dalam hidup you, pola persistensi you untuk tidak runtuh, ya. Maksud gue persistensi untuk tidak runtuh. Berarti lu ada strategi. Strateginya adalah apa? Cinta. Salah satunya itu. Punya istri. Kenapa? Karena you lagi membagi kerapuhan you. Kemungkinan you untuk runtuh. You lagi bagi. Dan dia juga lagi bagi. Dengan dia bagi, kita lebih utuh. Punya anak. Itu juga begitu. Anak membutuhkan orang tua. Kenapa? Karena dia butuh itu. Kalau nggak dia kolaps. Bentuk cinta kita jadi berbeda sedikit, bro. Nggak terlalu emosional. Menjadi very rasional. Belum pernah dengar ya, gini ya. Makanya kita share. Tadi yang gue bilang kan, kalau kita mati, kita pergi ke fase tepotopologi, dimensi yang lain. Ya. Jadi kematian itu adalah fase transisi dari dunia topologi ya, dunia persistensi kita. Ya. Persis, tekun, konsisten, continue. Persis itu continue, bukan resistance. Jadi waktu kita mati, itu ada reorganisasi persistensi kosmik. Karena kita ini kosmik kitanya. Ya, begitu kita mati, kita transisi dulu. Jadi dia reorganize. Untuk menjadi satu kesatuan pola besar. Karena pola relational diwariskan, dipantulkan, dan direkonstruksi di dalam memori, budaya, genetik, dan alam. Jadi alam menerima itu. Budaya menerima itu. Genetik turunan kita menerima itu. Karena dia direkonstruksi ke dalam memori. Oleh karena itu, diskusi kita 2 minggu yang lalu mengenai memori jadi penting. Karena itu merubah identitas kita. Dan itu akan merubah budaya dan pengalaman alam. Nah, sekarang ada kolaps, tapi lokal. Ini kematian ini, itu disebut kolaps lokal, bro. Jadi waktu kita mati, kita pergi ke transisi, itu kolaps lokal. Itu syarat mutlak yang memungkinkan persistensi secara global baik di planet ini maupun di alam lain. Kenapa? Kalau enggak, tidak ada reorganisasi persistensi. Kita di sini aja terus, hanya lokal terus. Makanya kita harus kolaps lokal, ya, supaya persistensi kita bisa di-share secara global. Si field tadi, medan tadi kita share secara global. Ngerti? Ya, bukan secara ini. Ya.
bukan secara planet aja, bukan secara kenegaraan, bukan secara ke provinsi, bukan secara lokal RT RW atau keluarga. Jadi tanpa kematian, regenerasi dan rekonstruksi alam semesta akan berhenti. Jadi ketika you ngerti bahwa kalau you mati, maka itu kita membantu alam semesta supaya tidak kolaps. Jadi kita tidak memandang lagi itu sebagai It- sesuatu yang kesedihan. Ini nggak ada janji-janji surga nih, bro. bener. Supaya alam Tapi semesta. Hah? itu kayak bentuk dharmanya gitu dengan kolapsnya itu. Karena kita Ya, kontribusi memori ingatan ya pattern itu ke yang lebih besar. jadi kalau gitu alam semesta kan tergantung sama kita, Betul. ya. Tanpa kematian, regenerasi dan rekonstruksi alam semesta akan. Tidak akan berevolusi Ya, peradaban. kita lahir itu bukan kecelakaan, kita lahir itu supaya dia survive, supaya dia nggak collapse, supaya alam semesta nggak collapse. Ya. Makanya kita hadir. Jadi kita ini residu daripada yang harusnya collapse, kita selamat nih, kita residu. Karena kita nggak mau collapse. Realitas ada karena collapse-nya tidak pernah selesai. Benar. Saya melihat sebuah kesinambungan sampai ending dan itu terjadi terus-menerus. Pertahanan anti kolaps atau upaya untuk tidak kolaps itu berjalan terus-menerus dari zaman ke zaman, dari rentang waktu ke waktu, dan itu hingga detik ini. Ini penting untuk dianalisis lebih mendetil dalam beberapa persoalan. Saya menangkap dua hal. Kalau tadi ilmu umum ontologis, kemudian Prof tadi mengemukakan tentang ontodinamika, dan sangat pentingnya memahami ontodinamika ini dalam setiap persoalan atau problem yang muncul. Ini jadi satu acuan atau sandaran untuk memahami persoalan yang muncul. Dan saya menganalisis dari tadi, oh iya, ternyata ada ontodinamika di balik keberadaan atau ontologis tadi. Ya. Itu yang sering kita sebut dengan proses. Kembali lagi pada upaya untuk mempertahankan agar tidak kolaps itu. Kalau kita tidak memahami dasar-dasar ini dengan betul, ya kita jadinya kan seakan-akan mengawang-awang gitu. Ya tapi syukurlah, ini ternyata profesor menemukan sesuatu yang begitu mendasar gitu. Jadi breaking simetri akan terjadi pada setiap personal atau setiap kondisi atau setiap apapun itu tidak akan betul-betul mengalami kolaps yang kita kalau kita ingat beberapa waktu yang lampau orang menyebut kiamat dan lain-lain, ternyata itu tidak ada. Itu dari ribuan tahun yang lalu gosip itu. Jadi evolusi itu satu survival mode, bro. Ya. Dan kita nggak akan pernah sempurna. Iya, selalu akan ada yang baru lagi, yang baru lagi. Collapse. Ini kan membolak-balik ajaran agama nih, bro. Sangat mendasar ini. Membolak-balikan, menjungkir balik semua konsep agama itu. Dan teman-teman ya, kita pelajari lagi ya minggu depan lebih detail. Sehingga seluruh persoalan fisika sama kosmologi yang bisa dijelaskan oleh ilmuwan yang punya 5 PhD, you bisa jelasin. Karena mereka tidak pernah bicara untuk dinamika. Karena memang belum ada yang mencetuskannya. Ya, belum pernah. Ya. Jadi theory of everything yang gue bikin itu ternyata kurang sempurna. Theory of everything ternyata artinya selalu ada retakan. Gak bisa closure, bro.
Selalu ada alternatif supaya survive, supaya nggak kolaps. Begitu dia loop tertutup, kolaps ya. Oleh karena itu ingat nggak berapa mungkin 6 minggu yang lalu yang gue bicara alpha dan omega. Dia kalau dari alpha jadi omega kembali itu jadi apa? Kolaps dia nanti. Nggak bisa ketemu tuh alpha dan omega. Ya. Kalau nggak salah Pak Hashim kasih komen waktu itu. Oke ya, teman-teman. Terima kasih. Makasih banyak. Ya, Makasih semuanya.